Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat semua ya, sehingga dapat belajar kembali dengan semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan bulat. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar apa itu bilangan bulat, kemudian kita juga sudah belajar lawan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Maka untuk pagi ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cara menggunakan garis bilangan atau menggunakan koin. Ya, yang pertama kita akan belajar menggunakan garis bilangan terlebih dahulu. Penjumlahan dengan garis bilangan dan koin dulu ya. Oke. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Oke. Kita sekarang belajar tentang penjumlahan. Kalian bisa lihat di halaman di buku paket halaman 6. Contohnya. Di situ ada contoh 5 ditambah negatif 3. Perhatikan, kalau ada penjumlahan kemudian diikuti bilangan negatif, maka sebaiknya bilangan negatifnya dikurung biar nggak bingung mana antara operasi hitung dengan mana lambang bilangannya. Oke. Nah, kita buat garis bilangan dulu. Kita buat garis bilangan. Nah, yang paling besar adalah positif 5. Berarti agak ke sini sedikit. 0, positif 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebaiknya kita lebih 1. 6. Negatif 3, 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ingat, kalau pada garis bilangan positif, kemarin kalau positif ke kanan, berarti positif kita tulis di sini. Positif itu ke kanan. Kalau negatif ke kiri. Oke ya. Nah, sekarang kalau ada operasi ada soal 5 ditambah negatif 3, berarti 5 ke kanan. 5 ke kanan, kemudian ditambah negatif 3. Negatif ke kiri, berarti dari tempat akhir 5, tempat akhirnya kan di sini. Negatif ke kiri 3, berarti balik 3. 1, 2, 3. Oke, berarti di sini. Oke, kalau bingung ininya dihapus boleh. Tadi kan cuma hanya ngitung tok. Karena ini. Oke, berarti jawabannya berapa? K sama dengan 2. Nah, kemudian kalau dengan cara koin bagaimana? Nah, koinnya kita lihat dulu. 5 positif. Berarti kita buat koin positif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah, nambahkan, berarti kalau ditambahkan nambah, negatifnya ada 3, Oke. Nah, kalau ada seperti ini, maka ketika positif dan negatif itu bertemu, disatukan, nih, maka ini nilainya adalah 0 atau habis. Berarti ini juga habis. Ini habis. Maka tinggal apa? Positif 2. Nah, sama kan? Sisanya tinggal positifnya yang 2. Karena ini sudah berpasangan. Kalau sudah punya pasangan begini, pasangannya harus positif negatif. Nggak boleh positif atau negatif. Jadi positif, pasangan negatif. Positif, pasangan negatif. Positif, pasangan negatif. Yang nggak punya pasangan berapa? 2. Positif apa negatif? Positif. Oh, berarti positif 2 jawabannya. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, negatif
4 ditambah 2, misalkan begitu. Sama dengan berapa ini kira-kira? Negatif. Oke, negatif ke kiri. Maka kita ke kiri. Awas, mulai dari 0. 0, 4. 1, 2, 3, 4. Diluruskan biar bagus sedikit. Oke. Ditambah 2. 2 positif. Positif ke kanan 2. Oh, berarti mulai dari negatif 4 tadi. Kan tadi panahnya berakhir di sini. Berhentinya di sini. Maka dimulai dari berhenti. 2 ke kiri 2. 1, 2. Oke. Maka jawabannya ada di negatif 2. Bagaimana dengan koin? Apakah sama saja? Kita buat sekarang. Pertama, koinnya negatifnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Negatif. Ditambah 2. 2-nya nambah lagi. Nambah positif 2. Positif 2. Oke. Yang punya pasangan dicoret. Sudah punya pasangan. Yang nggak punya pasangan ada berapa? Ada 2. Positif apa negatif? Negatif. Maka jawabannya negatif 2. Sama kan? Ini yang tadi. Sama kan negatif 2, negatif 2. Ya. Jadi kalau sebenarnya matematika itu dengan cara apapun pasti hasilnya sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah cara mengerjakannya. Contoh ketiga yaitu negatif 2 ditambah negatif 4. Oke, karena bilangannya banyak negatifnya, Bu Guru buat ininya ulang. 0, karena banyak negatifnya yang dibuat Bu Guru banyak. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang lihat. Negatif 2 ke kanan 2. Mulai dari 0. Awas, 1, 2 ke kanan 2. Ditambah negatif 4. Negatif ke kiri lagi. Oh, berarti nyambung dari sini. Berapa? 4. Hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Oh, berakhir di sini. Maka jawabannya adalah negatif 6. Coba kita buat dengan koin. Negatif 2. Buat lagi koin 2. Ditambah negatif 4. Berarti nambah negatifnya 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya negatif. Nggak ada yang positif. Berarti kan nggak ada pasangan. Maka tetap hasilnya kalau begitu. Berapa? Tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 negatif. Berarti negatif 6. Sama jawabannya. Oke. Contoh selanjutnya. Misalnya begini. Kalau positif mah gampang ya. 2 ditambah 4. Bukan positif dua-duanya. Berarti kan gampang. Sekarang begini. Negatif 4 ditambah 8 misalkan. Negatif 4 ditambah 8. Kurangi sekali lagi kasih contohnya. Negatif berarti ke kiri. Ke kiri berapa? 4. Kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Ditambah 8. Positif 8. Positif ke kanan. Was, ke kanan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabannya di sini. Koin. Negatif 4. Negatifnya ada 4 nih. Ya, ditambah positif 8. Positifnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positif. Ada nggak yang berpasangan ya? Oh, ini ada positif negatif. Pasangan. Ini pasangan, pasangan, pasangan. Oh, ini nggak punya pasangan. Yang nggak punya pasangan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Positif apa negatif? Positif. Berarti jawabannya positif 4 di sini ya. Ini yang tadi. Ya, salah. Nah, itu adalah penjumlahan. Untuk yang penjumlahan. Sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Nah, pada pengurangan bilangan bulat, Bu Guru tambahi lagi ini aturannya. Kalau tadi hanya positif negatif, positif ke kanan, negatif ke kiri. Sekarang ada tambahan lagi. Kalau ada positif bertemu langsung dengan negatif, jadi 2 operasi langsung jadi 1. Contoh ini tadi. Atau negatif bertemu positif dalam satu pertemuan secara langsung, maka operasinya jadi negatif. Begitu juga negatif dengan negatif, maka jadilah positif. Itu nanti kamu akan paham ketika
Bu Guru kasih contoh langsung. Yang pertama, yang mudah dulu yang akan kita bahas di bukumu halaman 7 di situ. Ada 4 dikurangi 2. Berarti positif 4 kan? Maka di sini 4 positif ke kanan, tetap ke kanan 4 dikurangi 2 ke kiri. Ini jadi ke kiri, kurang itu ke kiri 2. Maka jawabannya adalah 2. Bagaimana dengan lambang bilangannya? Kan dikurangi 2. Kok lambang bilangan dengan koin? Berarti begini. Positifnya 4. Diambil 2 positifnya. Tuh 2. Maka sisalah positif 2. Nih. Contoh berikutnya, yang kedua, 5 di bukumu ada 5 dikurangi 6. Kita buat 5 ditambah 5 dari 0 ya, 5 berarti ke 5 dikurangi 6, dikurangi berarti ke kiri, negatif kan, pengurangan sebenarnya negatif, dikurangi 6, ke kiri 6, 5, 6. Oke, berarti jawabannya ini. Nah, bagaimana dengan cara koin? Kalau dengan cara koin begini, positifnya 5. Positif 5. Dikurangi positif 6. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal ngurangannya kan 6. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Maka di sini tulis kurang 1. Maka jawabannya negatif 1. Nih sama. Kenapa? Loh ini kan 5. Padahal dikurangi 6. Berarti kan masih kurang 1. Harusnya punyanya 5. Nguranginya 6. Harusnya kan begini. Tapi cuma ada 5. Berarti kan kurang 1 ini. Oke? Itu. Contoh berikutnya. Kalau ada pengurangan yang seperti ini. Negatif 4 dikurangi 2. Berarti negatif 4 ke kiri, negatif 4, negatif 4. Karena negatif kan ke kiri. Nah, ini pengurangan ini diartikan negatif juga. Negatif 2, berarti kurangi 2 lagi, ke kiri 2 lagi. Berarti sama dengan negatif 6. Kalau pada koin bagaimana? Ini negatif pertama 4. Kan 4. Negatif lagi 2. Nah, ada berapa nih? Kan ada 6 negatifnya. Nih, sama. Contoh berikutnya kalau begini. 4 dikurangi negatif 1. 4 dikurangi negatif 1. Awas, kalau ada seperti ini. Bentar, kalau ada seperti 4 positif, ke kiri 4. Positif kok ke kiri. Ke kanan 4. Ingat, ini kalau ada negatif langsung ketemu negatif, maka operasinya jadi positif. Maka hilang ini. Soalnya menjadi berapa? Soalnya menjadi gimana? 4 ditambah 1. 4 positif, nambah 1 positif lagi. 1 ke sana, ke kanan lagi. Maka jawabannya adalah 5. Ya. Bagaimana dengan koin? Udah, kalau sudah ini berubah kayak ini, kayak yang bawah, udah nggak usah lihat lagi soal yang atas. Positif 4, berarti kayak ini positif 4. Ditambah lagi positifnya 1. Maka sama dengan semuanya 5. Nih, sama. Ya, itu untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Adapun tugasnya dari latihan 1, halaman 9 dan 10, A sampai C. Kalau ada materi yang kurang jelas lagi, bisa ditanyakan pada saat meet pelajaran IPS. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.